Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun wal muhtaramun yang kita muliakan bersama, para asatid, para guru, para sepuh dan tokoh masyarakat, yang juga kita muliakan segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ikhlas dan seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Puji syukur, alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah. Malam yang mulia ini kembali Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kesempatan untuk senantiasa istiqomah dalam ketaatan. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini, hari ini ya, tadi diperingati sebagai momentum tahun baru Islam ya. Ada beberapa hal yang mungkin hinggap di benak kita. Kenapa Muharram ini dinamakan atau dinobatkan disebut sebagai awal tahun baru kalender Islam ya. Bahkan sempat ada pertanyaan, kira-kira adakah amalan khusus yang dianjurkan di bulan Muharram berkaitan dengan pergantian tahun baru Islam ya. Bahkan belakangan juga mulai ada pertanyaan yang lebih mendasar, apa hukum merayakan atau memperingati satu Muharram sebagai tahun baru Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini jamaah ikhwatal iman rahimakumullah insyaallah akan bisa terjawab apabila kita memahami latar belakang sejarah kalender Islam itu sendiri ya. Jadi mohon izin malam hari ini mudah-mudahan ada keluangan waktu kita bisa membahas dan memberikan pemahaman yang utuh tentang kalender Hijriah atau tahun baru Islam itu sendiri. Nah, yang pertama, dalam catatan sejarah umat manusia, tak terkecuali bangsa Arab ketika zaman dahulu, ya, bahkan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir sekalipun, masyarakat dunia itu sudah mengenal beberapa jenis penanggalan atau kalender. Di bangsa kita mengenal ada kalender Jawa misalkan. Ada yang tahu Pak, kalau kalender Jawa sekarang berapa tahunnya? Lebih tua dari Masehi ya, berarti kalau ini usianya lebih tua dari kalender Masehi, coba bayangkan. Berarti pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir ya, di Jazirah Arab, berarti kan orang-orang yang ada di Pulau Jawa itu sudah mengenal kalender juga, tak? Sepakat ya? Kalau kalender Cina kira-kira sudah berapa tahun sekarang? Itu lebih tahu lagi, tak? Lebih tua lagi. Berarti di saat yang bersamaan, anggaplah ketika Rasulullah lahir misalkan di masa itu, maka orang-orang di belahan bumi lain di Cina, mereka juga sudah mengenal satu penanggalan, ya, satu sistem penanggalan atau kalender. Nah,
Ini juga terjadi pada masyarakat Arab. Ketika Rasulullah SAW lahir, bangsa Arab itu juga sudah mengenal beberapa jenis kalender. Tapi kayaknya mereka nggak pakai kalender Jawa. Tapi penanggalannya sudah ada. Setidaknya ya, ada 2 jenis kalender atau penanggalan yang sudah dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Yang pertama, ada kalender yang disebut dengan kalender Syamsiyah. Ya. Syamsiyah itu kalender yang berpatokan kepada matahari sebagai pusat penghitungannya. Ya, ini kalau di fisika SD kan bumi itu mengelilingi matahari toh. Nah, itu butuh waktu berapa, Pak? 365 hari. Sebenarnya tidak pas 365 hari. Ada lebihnya 6 jam. Ya, jadi 365 plus 1/4 hari. Sehingga kalau setiap 4 tahun sekali, yang 1/4 ini akan terakumulasi menjadi 1 hari. Maka dalam 4 tahun sekali kita memiliki 1 hari tambahan, yang itu ada pada bulan Februari tanggal 29. Jadi kalau ada bayi yang lahir di tanggal 29 Februari ya, nah itu ulang tahunnya 4 tahun sekali itu. Itu namanya tahun kabisat. Nah, penanggalan ini sudah lama, Pak. Ya. Dan karena yang jadi patokan itu adalah matahari, dalam bahasa Arabnya matahari itu disebut dengan syamsun, maka kalender ini dinamakan dengan kalender Syamsiyah. Ya. Kalender Syamsiyah ini sudah punya angka pada saat Rasulullah SAW lahir. Coba siapa yang tahu Rasulullah itu lahir tahun berapa dari kalender Syamsiyah ini? 500? Nah, jangan sampai Google turun tangan nih. Berapa? 571. Ya. Berarti sudah ada penanggalan 571 tahun. Ya, nah coba sekarang pernah nggak kita bertanya 571 itu yang pertamanya tahun satunya kapan? Karena kan kita 2023 nih, berarti kan sudah 2023 tahun. Dari kapan? Dari lahirnya Nabiullah Isa alaihi salam. Jadi pada waktu Rasulullah lahir, itu jarak antara kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kelahiran Isa alaihi salam itu jaraknya 571 tahun. Nah, siapa yang menisbatkan ini wallahu alam, tapi yang jelas saat itu sudah dikenal bahwa angka kalender Syamsiyah ini dinobatkan atau dinisbatkan kepada lahirnya Isa alaihi salam. Nabiullah Isa alaihissalam ini dikenal oleh bangsa Arab, bahkan juga disebutkan dalam Al-Quran dengan ungkapan Al-Masih. Maka sebagaimana kalender ini dinisbatkan kepada Syamsiyah yang artinya matahari, lalu disebut dengan kalender Syamsiyah, ketika kalender ini dinisbatkan kepada Nabiullah Isa yang juga punya nama lain Al-Masih, kalender ini kemudian punya nama lain, namanya kalender Masihi. Masuk ke bahasa kita ya, berubah menjadi kalender Masehi. Ya, kalau Inggris biasanya sebut century, sebelum Masehi before century, kalau setelah Masehi after century. Tapi sini paham ya? Nah, berarti kesimpulannya bangsa Arab ketika itu sudah mengenal jenis kalender penanggalan dalam bentuk kalender Syamsiyah atau Masehi. Sekarang kalender Masehi itu usianya berapa? 2023. Jadi kalau ditanya Rasulullah kapan lahir dari kalender Masehi? Tahun 571. Sekarang saya tanya, Pak, kalau dari kalender yang lain ya, yang sekarang kita kenal dengan kalender Hijriyah, Rasulullah itu lahir tahun berapa? Kapan Rasulullah lahir yang kita kenal? Tanggal berapa?
12. Bulannya tahun berapa? Berapa? Kalau tahun apa? Tahun gajah jawabnya. Kalau tahun berapa? Jawabnya angka. Tahun berapa? Kalau Masehi ya, saya kurang tahu persis angka dan bulannya, tapi hampir disepakati tahunnya itu 571. Nah, kalau kalender yang satu lagi nih Hijriah 12 itu kan tanggalnya. Bulannya ada Rabiul Awal. Tahunnya berapa? Tahun gajah. Oke. Jadi saat itu ya, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, Pak, masyarakat Arab juga sudah mengenal satu jenis kalender yang lain. Ya, kalender ini yang kedua ini berpatokan pada perputaran satelit bumi yang disebut dengan bulan mengelilingi bumi. Kalau tadi kan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kalau ini perputaran bulan mengelilingi bumi. Punya waktu dalam satu bulan itu hitungannya 29 atau 30 ya. Berbeda dengan Syamsiah yang hitungannya per bulan 30 dan 31. Maka ada selisih 11 hari dalam satu tahun. Jadi kalau hari ini kita peringati 1 Muharram 19 Juli 2023, maka bisa kita pastikan tahun depan 1 Muharram akan jatuh pada tanggal 8 Juli 2024. Kenapa? Karena maju 11 hari ya. Maju 11 hari. Makanya nanti Ramadan ya, itu selalu maju terus gitu. Dulu saya ingat waktu SD itu kalau libur Ramadan sama persis sama libur sekolah, bulan Desember misalkan. Tapi sekarang Ramadan sudah di bulan April. Jadi tuaan mana antara Syamsiah dengan kalender Hijriah? Syamsiah. Ya, jadi mohon maaf kalau bapak-bapak yang sekarang ngakunya usia 60 tahun, bukan 60 tahun tuh benernya. Yang ngaku usianya 60 tahun, sekarang bukan 60 tahun. Karena hitungan 60 tahun kan hitungan Masehi. Ya. Hitungan yang diakui oleh Allah itu hitungan Hijriah. Berarti setiap tahun ada selisih 11 hari loh Pak korupsinya tuh. Nah, kalau 60 dikali 11 berarti sudah 660 hari. Jadi kalau sekarang Bapak ngakunya usia 60 tahun, aslinya 62 tahun gitu. Ya. Kalau Rasulullah usianya 63 tahun, itu kalendernya kalender Hijriah. Itu. Oke, kita lanjutkan. Kalender ini karena yang menjadi sentral itu adalah bulan, dalam bahasa Arabnya bulan ini disebut dengan qamar ya. Itu kalau ada selawatan qamarun, nah itu maksudnya bulan ya. Bulan ini disebut qamar, maka kalender ini dulu dinamakan dengan kalender qamariyah. Oke. Bulannya ada 12 bulan juga yang kita kenal dengan Haram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Ada yang menafsirkan Muharram itu karena dulu awalnya di bulan Muharram mereka itu dilarang untuk melakukan perang. Jadi Muharram itu bulan gencatan senjata. Safar dikaitkan dengan suasana cuaca, ketika itu bulan sudah mulai daun-daunan mulai menguning. Dalam bahasa Arabnya itu adalah Safar ya. Safar itu artinya kuning. Ada juga yang mengkaitkan dengan kata sifar, artinya kosong, karena di bulan itu kampung-kampung Arab itu kosong dari laki-laki, Pak. Orang-orang laki-laki itu mulai pergi berniaga, merantau atau berperang ya. Rabiul Awal dan Rabiul Tsani ini dikaitkan dengan cuaca. Cuacanya sudah mulai musim gugur ya. Rabi itu musim gugur. Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah itu jamat artinya beku ya, habis musim gugur dingin. Jadi mereka merasakan beku. Kemudian masuk di bulan Rajab ya. Matahari tadinya beku, matahari sudah mulai muncul, akhirnya banyak gunung-gunung yang tadinya diliputi salju membeku tiba-tiba mencair. Rajab itu salah satu artinya mencair ya. Sya'ban ketika air itu mengalir maka lahan itu sudah mulai
tumbuh. Nah, orang-orang itu mulai bertani, turun ke lembah-lembah, namanya Syi'ab. Ya, Syi'ab itu artinya lembah. Ramadan tiba-tiba datang musim panas. Makanya kata Ramadan itu diartikan dengan kata panas. Ya, penempaan yang sangat panas. Masuk ke Syawal, ya. Ketika panasnya di bulan Ramadan itu mulai, di bulan Syawal meningkat. Itu. Ada yang kemudian mengkaitkan kata Syawal itu dengan syala yashulu, ya, artinya itu naik syahwatnya. Ya, syalatil ibil artinya unta di musim itu sudah mulai masa kawin. Makanya bulan Syawal itu banyak dijadikan bulan kawin gitu. Ya. Ya, secara hormon itu kalau buat hewan kan ada masa kawinnya, salah satunya itu di bulan Syawal. Gitu. Kalau orang nggak pakai musim setiap saat, gitu ya. Nah, di bulan Syawal karena saking panasnya, akhirnya bulan berikutnya orang banyak diam di rumah, ya. Maka mereka duduk-duduk, bahasa Arabnya Dzul Qa'dah, mereka duduk saja. Nah, bulan berikutnya masuk Dzulhijjah, itu musim haji. Kalender ini, Pak, dengan bulan-bulannya sudah dikenal di masa Rasulullah. Makanya waktu Rasulullah lahir itu sudah ada bulannya Rabiul Awal. Tapi orang-orang saat itu belum memberikan angka pada penanggalan kalender Qamariyah ini. Ya. Bagaimana mereka kemudian menandakan tahun? Biasanya mereka menandakan tahun itu dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi saat itu. Ya. Dulu pernah ada cerita Makkah itu kebanjiran. Masjidil Haram banjir besar. Ya, bahasa Arabnya faidon, disebut tahun itu amul faidon, tahun ketika terjadi banjir. Ada tahun di mana Rasulullah SAW terguncang hatinya, sedih ketika wafatnya Abu Thalib, pamannya, dan Khadijah istrinya. Tahun itu disebut tahun kesedihan, namanya amul huzn. Nah, tahun ketika Rasulullah SAW lahir itu disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena pada tahun itu terjadi peristiwa yang luar biasa menakjubkan. Ya. Ini peristiwa terjadi pada awalnya ada salah seorang raja atau gubernur di Yaman itu punya ambisi ingin menjadikan Yaman itu sebagai satu pusat dunia. Kenapa? Karena dia iri melihat Makkah setiap tahun itu selalu dikunjungi terus. Ya. Dari banyak sisi, termasuk dari sisi ekonomi, ternyata ya, musim haji itu, Pak, itu adalah musim di mana pergerakan ekonomi terbesar, terpesat sedunia dalam satu tahun itu terjadi ketika musim haji. Dan dulu musim haji itu dijadikan sarana untuk berkumpulnya orang-orang dari semua penjuru dunia, termasuk diplomasi politik terjadi saat itu. Ya. Ingat nggak ceritanya dulu Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu berkumpul dengan para ketua-ketua ormas di seluruh dunia. Itu musim haji itu, bicara bagaimana kita Indonesia ini mengusir penjajah Belanda. Jadi musim haji ini musim yang sangat strategis. Nah, Abraha itu berpikir, kenapa tidak ke Yaman? Kenapa harus ke Makkah? Ternyata diselidiki, yang menyebabkan orang berkumpul di Makkah setiap tahun itu karena ada Ka'bahnya. Oke, kalau gitu kita bikin saja Ka'bah di Yaman. Tapi syaratnya satu, hancurkan dulu Ka'bah yang ada di kota Makkah. Nah, dimulailah satu ekspansi besar, membuat pasukan untuk menyerang Makkah, menghancurkan kota Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Pasukan elitnya ini ternyata sangat fenomenal, karena bukan dipimpin pasukan yang mengendarai kuda, tapi mengendarai gajah. Ya, gajah itu kan besar. Kalau ada lelucon, pernah ada makmum, dia makmum sholat di belakang seorang imam. Kebetulan imamnya baca ayatnya panjang. Ketika ditanya, makmum ini risih, kok panjang banget. Selesai sholat dia nanya sama sampingnya, tadi imam baca surat apa? Ya, kata kawannya surah An-Naml. Ya. Apa artinya An-Naml? Semut. Semut. Ya. Besoknya mau sholat lagi, dia nanya sama Pak Ustadznya, Ustadz, nanti Ustadz sholat mau baca surat apa? Ya. Kata Ustadznya surah Al-Fil. Artinya apa? Gajah. Semut aja sepanjang itu kemarin. Ya.
apalagi surat gajah dia. Akhirnya gak jadi sholat ya. Nah, jadi ini sangat fenomenal. Tidak ada sepanjang sejarah selain pasukan Abraha yang memiliki tentara mengendarai gajah. Dan fenomenalnya lagi, tentara Abraha ini ketika perjalanan kemudian sampai ke kota Makkah, itu dihancurkan oleh Allah dengan cara yang juga fenomenal. Ya, diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Fil itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah memperlakukan tentara gajah ini? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan apa yang mereka lakukan itu hanya sebuah kesesatan saja, tidak ada hasilnya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dikirim kepada mereka ya burung yang dikenal dengan nama ababil. Apa yang dilakukan oleh burung-burung ini? Tarmihi, dilempari oleh ababil ini bihijarah, dengan batu-batu kecil, min sijil, dari batu yang panas. Ada yang mengatakan para ulama, sijil itu jenis batuan yang Allah ciptakan untuk di neraka. Nah, coba bayang, pernah nggak kepikir kira-kira proses yang terjadi waktu ditimpa sijil itu kejadiannya bagaimana? Jatuh, terus ada api kebakar, atau kemudian meledak, gitu kan? Atau apalagi? Coba keluarkan imajinasinya. Kira-kira dulu kejadiannya gimana? Ya. Kalau kejadiannya ketika itu seperti ledakan atom Hiroshima Nagasaki, pasti hancur semua tuh, Pak. Abdul Muthalib dan keluarganya semua hancur. Ya, tapi kenapa terselamatkan? Jadi kata Allah, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Dengan turunnya ababil yang menyebarkan hijarah min sijil itu, Allah jadikan mereka itu seperti asfin ma'kul. Asf itu artinya daun, ma'kul itu dimakan. Maksudnya apa? Jadi sijil itu, Pak, itu ketika menempel kepada kulit ya, itu seperti satu panas yang kemudian menggerogoti kulit ya, jadi iritasi, kemudian lama-lama kulit dan daging itu habis. Itu. Jadi gajah yang segitu besarnya begitu kena sijil langsung sakit kulit dan cepat lama-lama habis. Maka disebutnya ka'asfin ma'kul, seperti dedaunan yang dimakan. Maksudnya daun yang di tengahnya ditaruh ulat. Gitu. Lama-lama dimakan, digerogoti habis. Jadi yang kena musibah ketiga itu hanya tentaranya saja. Itu. Ditimpakan satu-satu lalu kemudian tiba-tiba semuanya mati. Nah, karena peristiwa ini sangat fenomenal, maka tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Lahirlah Rasulullah SAW, maka kita sebut Rasulullah lahir pada tahun gajah. Ya, jadi sampai detik itu, ya, ketika tahun kalender Masehi sudah memiliki angka 571, kalender Hijriah belum punya angka. Sampai Rasulullah kemudian diangkat menjadi Rasul, bahkan kemudian Rasulullah hijrah, lalu kemudian Rasulullah wafat, ya berarti 63 tahun berikutnya, kalender ini belum punya angka. Ya. Digantikan oleh Abu Bakar 2 tahun, juga belum punya angka. Nah, baru di masa Umar bin Khattab, ketika Islam sudah mulai melakukan ekspansi besar, ya, Islam sudah punya gubernur di berbagai wilayah. Komunikasi mereka saat itu belum ada WA, gitu ya. Ya, saya ngebayangin kalau di zaman Rasul ada TikTok, gitu ya. Kita lihat Sayyidina Umar lagi ngapain, gitu kan. Ya, tidak ada komunikasi. Komunikasi itu berjalan dengan surat. Nah, lalu kemudian mulai banyak komunikasi sampai akhirnya di kantor gubernur, kantor khalifah itu di Madinah, surat itu numpuk. Ya. Mulai Abu Musa al-Asy'ari kemudian punya usulan. Ya Amirul Mukminin, ini surat kalau tidak diberikan tanda, lama-lama kita bingung nih kalau nyari surat mana yang duluan, mana yang belakangan. Gitu. Kayaknya kita perlu punya penanggalan, ya, kalender. Bagaimana kalau kita bikin kalender yang kemudian khusus kita pakai untuk agenda kita? Nah, oke, disepakati oleh Sayyidina Umar, dibentuk tim kecil, ya. Dalam riwayat itu ada 6 sahabat. Utsman bin Affan masuk, Ali bin Abi Thalib masuk, kemudian ada Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Nah, 6 orang ini sepakat. Kan kita sudah punya 2 kalender setidaknya.
Kira-kira kalender mana yang mau kita jadikan patokan? Apakah kalender Masehi atau kalender Qamariyah? Kan itu. Nah, ternyata firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah itu, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, itu menjadi indikator bahwa kalender penghitungan tahun yang diakui oleh Allah itu adalah kalender Qamariyah. Kenapa? Karena ada 12 bulan tapi 4 bulannya itu disebut bulan Hurum atau bulan haram. Nah, bulan haram itu adanya di Qamariyah, bukan di Syamsiyah. Maka kita sepakat kita pakai kalender Qamariyah. Lalu mereka bertanya, ya, tahun satunya kapan? Ya, tahun satunya kapan? Nah, mulai ini 6 orang ini berdiskusi. Ada yang kemudian mengusulkan diambil saja dari lahirnya Rasulullah SAW, tapi tidak disetujui. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau dari wafatnya Rasul, jangan, nanti kita setiap tahun sedih terus. Nah, tahun baru sedih, tahun baru sedih. Ada yang mengatakan diambil dari bi'sah, diangkatnya Rasul menjadi Nabi. Banyak usulan sampai kemudian yang disepakati oleh tim ini adalah usulan Sayyidina Ali. Ketika beliau mengatakan ambil saja tahun pertama itu dari momentum hijrahnya Rasulullah SAW dari Makkah ke kota Madinah. Kenapa? Karena momentum hijrah ini momentum kebangkitan. Bisa kebayang ya kalau Umar memilih itu, gitu kan? Kan Umar orangnya yang ya kayaknya nggak tepat gitu kalau ulang tahun tuh Rasulullah lahir gitu kan, apalagi Rasulullah wafat melankolis. Tapi begitu dengar hijrah, wah ini pas nih gitu loh. Momentum hijrah kemudian diputuskan menjadi tahun pertama. Coba lihat, berarti kalau Rasulullah itu hijrah ya di usia 53 tahun, setelah itu 10 tahun beliau di Madinah, ditambah 2 tahun Abu Bakar, berarti proses penciptaan kalender ini itu 13 tahun setelah Rasulullah wafat. Ya. Ini mohon maaf nih ya, mudah-mudahan tidak jadi kontroversi ini di maksudnya. Kalau kita mendefinisikan bahwa yang disebut dengan bid'ah adalah sesuatu yang tidak pernah ada di masa Nabi, ya. Kalau definisi bid'ah sesempit itu, ya, benar nggak? Kan suka ada yang mendefinisikan bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di masa Nabi. Coba lihat, kalender ini adanya kapan? 13 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi kalau sekarang ada yang nanya, emangnya Rasulullah pernah ngerayain tahun baru Islam? Apa yang mau dirayain, bro? Orang baru diciptakan aja 13 tahun setelah hijrahnya kan? Ini baru diciptakan di masa Umar. Jadi tidak mungkin ada ceritanya, ada hadisnya mau dicari di kitab yang paling sahih atau yang paling doif sekalipun Rasulullah merayakan tahun baru Hijriah, tidak ada. Karena di masa Rasul kalender ini belum ditemukan dalam bentuk format punya angka, itu tidak. Gitu. Jadi ini baru ada di masa Umar. Ya, makanya nanti perlu pembahasan yang komprehensif mendefinisikan bid'ah itu. Gitu. Tidak semata yang tidak ada di masa Rasul. Hal-hal yang pertama berkaitan dengan agama yang tidak pernah ada di masa Rasulullah SAW dan bertentangan dengan ajaran-ajaran prinsip agama itu sendiri. Gitu. Nah, oke, sampai sini bisa disepakati ya. Mudah-mudahan tidak jadi kontroversi ya Allah. Ya. Nah, maka di saat itu, nah ini yang lebih menarik lagi Pak. Ya, kan diambilnya dari peristiwa hijrah nih. Nanti coba lihat, tanya Ustadz Google, dia pinter banget tuh. Ya, benar. Ya. Peristiwa hijrah Rasul itu kalau dilihat, ya kata Mbak Google itu bukan terjadinya di Muharram. Ini lebih edon lagi kan gitu. Jadi kita merayakan tahun baru Islam, tahun baru pertamanya itu 1 Muharram, katanya diambil dari hijrahnya Rasul. Padahal Rasulullah hijrah bukan di bulan Muharram. Banyak pendapat di situ, yang paling banyak mengutarakan hijrah itu terjadi pada bulan Rabiul Awal. Jadi jaraknya berapa? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jarak 2 bulan. Nah, pertanyaannya, kenapa yang jadi patokan sekarang 1 Muharram coba? Ya. Jadi waktu Sayyidina Ali itu mengatakan bahwa kita ambil 1 tahun pertamanya itu dari peristiwa hijrah, Umar setuju.
Nah, semangat Umar ini kan untuk masalah peradaban, masalah kebangkitan gitu. Oke, sekarang kita tentukan bulan pertamanya apa. Nah, di sini Umar berijtihad. Kalau memang spiritnya adalah spirit kebangkitan dari hijrah, maka untuk penentuan bulan yang paling tepat adalah bulan setelah orang itu berangkat haji. Ya, karena tadi ketika orang berangkat haji itu peningkatannya luar biasa. Hubungan antara manusia dengan Allahnya meningkat, hubungan sesama manusia, sosial pun meningkat. Maka orang kalau pulang haji itu Pak, spiritualnya meningkat. Jadi kita jadikan bulan setelah berangkat haji ini sebagai awal tahun baru Islam. Setelah Dzulhijjah adalah bulan Muharram. Dijadikanlah 1 Muharram sebagai momentum tahun baru Islam. Ya. Nah, pelajaran kedua bahwa ternyata Sayyidina Umar itu berijtihad. Jadi ijtihad itu sesuatu yang menjadi salah satu patokan dalam beragama. Ketika tidak ada ini di masa Rasulullah SAW, muncul fenomena di kemudian hari, di zaman berikutnya kita boleh berijtihad. Gitu. Ya. Jadi kalau tadi ada yang nanya amalan apa yang dianjurkan Rasul di tahun baru Islam, saya bingung jawabnya tuh. Ya. Tahun barunya saja baru ketemu di masa Umar gitu kan. Ya. Kalau tentang Muharramnya ada bahwa Muharram ini bulan yang mulia gitu kan, sama seperti bulan-bulan mulia lain dianjurkan ibadah-ibadah sunnah. Nah, termasuk nanti walaupun hadisnya tidak terlalu kuat ya, ada memang keterangan tentang memuliakan anak yatim di bulan Muharram misalkan. Ya, Muharram itu identik dengan anak yatim, itu ada. Tapi kalau kaitannya dengan tahun baru ya, sepengetahuan saya tidak ada hadis khusus, amalan khusus untuk pergantian tahun. Karena pergantian tahunnya saja itu adalah hasil ijtihadnya Sayyidina Umar. Gitu. Baik, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, karena kalender ini kemudian dijadikan satu momentum berdasarkan hijrahnya Rasulullah SAW, maka yang tadinya nama kalender ini disebut dengan kalender Qamariyah sekarang punya nama baru, namanya kalender Hijriyah. Gitu. Jadi yang kita lakukan ini sebenarnya, kalau ada pertanyaan apa hukumnya melakukan peringatan, ya boleh-boleh saja. Itu bukan bagian dari inti agama, tidak sampai ke status sunnah apalagi wajib. Ini minal mubahat, yang diperbolehkan ya. Ada ulama yang kemudian membedakan hari-hari yang disebut nanti berkaitan dengan agama itu biasanya disebut dengan a'yad atau id. Kita punya 5 hari raya, Idul Fitr, Idul Adha, hari Tasyrik, itu hari-hari agama. Kita tidak boleh berintervensi di situ. Ya. Tapi kalau yang lain-lain itu namanya ihtifalat. Ihtifalat itu peringatan-peringatan. Ya. Sama seperti halnya kita punya 17 Agustus. Coba saya tanya sekarang, apa hukumnya merayakan 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia? Ya. Itu kalau pakai kaidah yang tadi, apakah ada di zaman Rasul? Bingung lagi kita jawabnya tuh. Ya. Ya, kita punya hari itu. Kita punya hari Kartini, kita punya hari Pancasila, kita punya hari narkoba. Bahkan kalau diperhatikan mungkin setiap hari dalam sepanjang tahun itu ada namanya gitu kan. Dan setiap negara punya itu. Kalau di luar itu dulu di Mesir ada hari kasih sayang, hari ibu gitu kan. Ketika Mesir itu pernah menang di peperangan Sitta Oktober, itu 6 Oktober itu jadi hari nasional. Terakhir 2011 25 Januari terjadi revolusi, itu sekarang diabadikan tuh. Ya 25 Januari itu tanggal merah gitu. Apa hukumnya memperingati itu? Ini hal-hal yang berkaitan bukan dengan prinsip agama. Jadi kalau mau diperingati silahkan saja, tinggal nanti konsepnya adalah konsep maslahat dan madorot. Kira-kira ada maslahat apa di situ? Ada madorotnya atau tidak? Ya. Kalau ada madorotnya tidak boleh 17 Agustus dipakai buat pesta-pesta, malamnya dangdutan, kemudian mabuk-mabukan, haram. Ya. Bukan karena 17 Agustusnya, tapi karena aktivitas yang dilakukan di dalamnya. Ya. Muharram, waktunya memandikan semua benda pusaka yang ada di lemari kita. Haram. Muharram, waktunya kita potong kerbau, kepalanya kita taruh hanyutkan di laut selatan. Haram. Ya.
Tapi kalau yang dilakukan 17 Agustus mengingatkan anak-anak muda kita tentang perjuangan pahlawan kita dulu. Sekarang kan yang lebih gencar 11 September itu harus jadi hari G30 SPKI misalkan. Ada masalah di situ, enggak masalah. Gitu. Dan ini berlaku dengan hari-hari lain. Kalau yang sifatnya nasional, regional saja, gitu kan, kita melakukan itu demi satu maslahat, apalagi yang berkaitan dengan momentum yang pernah terjadi dalam agama. Pernah terjadi loh peristiwa Isra Mi'raj, gitu. Kira-kira salah tidak kalau setiap itu kita menyadarkan, dulu pernah terjadi di tanggal ini peristiwa ketika Rasulullah diangkat. Kita sadarkan mereka, gali hikmahnya. 12 Rabiul Awal pernah terjadi momentum istimewa dilahirkannya Rasulullah. 1 Muharram pernah terjadi peristiwa hijrahnya Rasul. Gitu. Jadi kalau ditanya apa hukumnya, menurut saya boleh-boleh saja selama kita lihat maslahat apa yang kita dapatkan di sini. Gitu, ya. Karena sekarang ada yang mempermasalahkan. Begitu ada tulisannya spanduk peringatan 1 Muharram, wah langsung kan ini gitu ya. Coba ini malam ini nih yang kita lakukan sekarang, kajian saya nih, kalau disebut sebagai peringatan Muharram boleh enggak? Boleh, karena nggak ada bannernya, Pak. Ini kalau ada bannernya, lain lagi hukumnya nanti. Ada yang mempermasalahkan, padahal kajian saya setiap bulan juga kita ngaji begini, toh. Gitu. Jadi bukan daripada label kegiatannya, tapi lebih kepada apa yang dilakukan pada kegiatan tersebut, ya. Adapun ini adalah momentum saja, ihtifalat. Kalau tidak dilakukan bagaimana, Ustaz? Tidak masalah. Atau aslinya memang tidak ada anjurannya. Kalau dilakukan apakah berpahala? Tidak juga, tergantung apa yang dilakukannya. Kalau kita melakukan seperti ini, kajian seperti ini, ya, lalu kita lakukan di luar waktu ini pun tidak masalah. Jadi secara agama, secara syariat, hari ini sebenarnya bukan hari yang spesial. Tidak ada kaitannya dengan agama kita. Maksudnya dengan syariat ibadah itu tidak ada. Ya, tapi kalau kita jadikan ini momentum untuk kebaikan agama kita, maka silahkan saja. Nah, kemarin muncul lagi satu pertanyaan yang luar biasa, Ustaz. Baru kemarin Lebaran kita ribut 1 Dzulhijjah. Kenapa 1 Muharram kita nggak ribut? Sama. Hah? Sama. Iya, kenapa sama? Syawal kita ribut, Ramadan ribut, Dzulhijjah ribut. Kok sekarang tiba-tiba sama? Gitu. Gimana jawabnya? Ya. Kemungkinannya sederhana sebenarnya. Ya. Masehi itu punya 30 atau 31, ya. Kalau di Komariah itu punya 29 atau 30. Bisa jadi kemarin mereka waktu Dzulhijjah itu berselisih tanggal satunya kapan. Yang satu katanya tanggal satunya hari Rabu, yang satu hari Kamis. Yang hari Kamis ini ternyata bulan Dzulhijjahnya hitungannya 29, gitu. Yang hari Rabu Dzulhijjahnya 30 hari. Berarti kan statnya beda, begitu di akhir sama. Maka ketika masuk 1 Muharram akhirnya sama. Kebetulan nggak ada yang melakukan sidang isbat dan ru'yah itu. Ya, Allahu a'lam bishawab, ya. Baik. Sampai sini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan maklumat, ya, terkait apa yang kita kenal dengan Tahun Baru Islam. Ada waktu mungkin 1-2 menit, silahkan kalau ada yang mau menambahkan atau memberikan tanggapan atau bertanya, silakan. Monggo, Pak. Di dia maju sini. Mantap. Kaitannya dengan 1 Muharram atau di Suruh Indonesia saya. Itu 1 Suruh biasanya. Itu kan ada tradisi kebubulinya di Arab. Ya. Dengan apa itu? Semua yang berkaitan dengan tradisi itu di luar agenda syariat, Pak. Masing-masing punya tradisi, ya. Maka nanti kalau mau dihukumi apa hukumnya, ya tinggal dilihat maslahat dan madaratnya apa. Kalau ada maslahat, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada madarat, apalagi berkaitan dengan masalah akidah, keyakinan, kemudian menyimpang, kita dengan tegas harus katakan itu tidak boleh. Gitu. Tinggal kembali ke niatnya saja. Kalau orang bule
ngelihat itu kan sebagai tontonan menarik saja. Tapi bagi mereka yang melakukan terus ada keyakinan-keyakinan berkaitan dengan masalah akidah khususnya, nah itu yang berbahaya gitu. Kalau buat kita orang Jakarta mungkin lihat ya sebagai tontonan budaya saja kan gitu. Tapi kalau mereka lagi-lagi meyakini ada satu keyakinan yang berkaitan dengan akidah khususnya, maka itu perlu juga diluruskan saya kira begitu. Ya. Baik, ada yang lain? Ustaz Basit. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan hal ijtihad ini. Apakah boleh kita mengikuti ijtihad seperti orang tua dulu ya? Di kampung kan kalau mahal tuh ada bubur, terus ada apa di depannya tuh, itu gimana saat hukumnya? Ya sama itu bagian daripada budaya ya. Saya pernah membaca hasil kajian, ternyata apa yang dilakukan oleh orang tua dulu itu sebenarnya ada filosofinya gitu loh. Tapi bukan dari sudut pandang syariatnya. Misalkan ketika Idul Fitri harus ada simbol ketupat ya. Itu hanya di Indonesia saja ternyata. Bahkan cuma di Jawa saja. Karena di luar Jawa mereka tidak kenal ketupat. Nah, itu ada filosofinya. Kita punya tradisi misalkan dulu orang kalau bangun rumah itu Pak, itu selalu di atapnya itu dilipat sama bendera merah putih gitu kan. Nah, itu ternyata ada spirit perjuangannya. Jadi tidak boleh juga langsung seuzon gitu kan bahwa ini satu kesyirikan, ini satu kesesatan. Kita perlu tahu dulu. Nah, cuma memang yang perlu kita kritisi adalah terkadang masyarakat kita itu latah itu ikut-ikutan tanpa tahu maksudnya apa gitu. Ada bayi lahir gitu kan, kemudian dia punya tradisi ya. Misalkan apa, kalau cegukan dikasih kertas di atas saya gitu kan, itu orang tuanya kalau ditanya kenapa begitu, apa tujuannya, dia bilang nggak tahu, pokoknya dulu orang tua kita begitu. Nah, ini masyarakat kita. Di sini pentingnya kita kemudian belajar memperkaya diri kita dengan ilmu. Jadi kalau yang tadi Ustaz tanyakan, semua bentuk ijtihad itu akan dikembalikan kepada maslahat dan madaratnya. Tapi saya berpesan, jangan terlalu juga kita mudah menjudge hasil-hasil ijtihad mereka dulu, karena biasanya kalau ditelaah lebih dalam itu ada filosofi yang sangat dalam gitu. Tapi juga tidak boleh latah, takut terjadi penyimpangan di dalamnya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menambah wawasan keilmuan kita, mempertebal keimanan kita, dan juga menambah semangat keimanan kita untuk beramal lebih baik lagi insyaallah taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Qulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.